Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan 1446 Hijriyah. Maka dalam rangka bersyukur atas nikmat tersebut, kita gunakan waktu dan umur yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu ibadah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Kemudian, bagaimana jika kita dalam menjalani hari-hari di Ramadan ternyata tidak mampu untuk membaca banyak dari ayat-ayat Al-Quran? Misalnya terhalang dengan kesibukan, kemudian juga waktu kerja dan yang lain sebagainya, maka solusinya adalah kita bisa mendengarkan Al-Quran, tidak hanya membaca Al-Quran. Bukankah mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dan juga diamlah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Sehingga mendengar Al-Quran, kemudian menyimak Al-Quran, bacaan dari orang lain, ini juga merupakan ibadah. Bahkan Rasulullah juga mendengar bacaan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian yang ketiga, selain kita membaca, menyimak Al-Quran, maka kita juga harus mentadaburinya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tujuannya adalah untuk tadabbur. Sehingga kita membaca, kemudian kita membaca artinya, memahami makna-maknanya, merasapinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Shad ayat ke-29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi," yaitu kitab adalah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, mentadaburinya. Jadi kalau kita capek membaca Al-Quran, maka kita bisa membaca artinya dengan tujuan untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Yang keempat, yang tidak kalah penting, Al-Quranul Karim adalah dengan mengamalkannya. Karena percuma kalau kita membacanya, kita mentadaburinya, tapi kita tidak mengamalkannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Thaha ayat ke-123, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Yang artinya adalah barang siapa yang datang kepadanya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran, kemudian mengikuti Al-Quran itu, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Di ayat setelahnya Allah juga menegaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari zikir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berpaling dari peringatan Allah berupa Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Oleh karena itu, beramal dengan Al-Quran adalah merupakan kewajiban seorang Muslim. Karena itu merupakan juga rukun iman. Kemudian berkata yang terakhir, berkata Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bihi, wattakhadhan nasu qira'atan amalan." Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan isi Al-Quran tersebut. Tetapi pada zaman itu, pada zaman beliau, bahkan mungkin sekarang lebih banyak lagi, orang-orang menjadikan bacaan itu hanya sebagai amalan. Jadi amalannya itu hanya membaca itu saja, tidak benar-benar mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, memahami Al-Quran, dan yang lebih penting adalah mengamalkan isi dari Al-Quran. Sehingga kita bisa masuk ke dalam sabda Nabi SAW, "Khairukum man ta'allama Al-Quran
وعلمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.